Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Takmiriyah Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di halaman buku TK-nya disiapkan dibuka halaman 55, menyisipkan word art dan menyisipkan diagram. Kemarin kita sudah belajar menyisipkan gambar. Sekarang kita belajar menyisipkan. Kalau kemarin kita menyisipkan gambarnya melalui word art, clip art. Ini clip art. Nanti kita akan belajar menyisipkan word art. Apa itu word art ini? Ada word art. Kemudian kita menyisipkan diagram atau chart ini, seperti ini, chart ini. Nanti yang kita buat seperti ini. Perhatikan ya tugasnya, latihan tugasnya. Membuat word art dan menyisipkan diagram atau chart. Nah, kita membuat word art ini menggunakan word art. Kalau kemarin kita membuat tugasnya tidak menggunakan word art, tulisannya biasa. Contoh seperti ini. Bumi. Nah, kan biasa, nggak ada variasi teksnya. Kalau kita menggunakan word art, kita bisa memilih tulisan variasinya biar lebih bagus. Nah, ini contoh efek-efek tulisan menggunakan word art. Ada mirrornya bagian bawahnya. Kemudian ada yang seperti ini. Nanti kita akan belajar yang seperti itu. Nah, untuk yang pertama kali yang kita buka adalah tutup dulu. Microsoft PowerPoint 2007 boleh, 2010 atau WPS Office kalau nggak ada, atau kalian di rumah menggunakan Microsoft Office 2016 atau 2019 sama saja. Rizal menggunakan Microsoft Office yang 2010 sama seperti yang ada di buku. Perhatikan, kita buka dulu. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint 2010. Untuk awal kita membuat desainnya terlebih dahulu. Desain kita tentukan desainnya seperti apa. Seperti yang ada di buku kalian, boleh. Kalau kita pengen cari desain yang lain yang kalian suka di desain yang sudah tersedia, boleh, silakan. Klik, pilih yang ini ya. Contoh mana yang bagus? Ini. Kemudian kita membuat judulnya terlebih dahulu. Ini kan judulnya sudah ada. Kalau biasanya boleh kita hapus. Dan kita ganti dengan word art. Caranya insert, klik word art. Nah, di pilihan word art ini ada banyak macamnya. Yang kalian suka pilih yang mana, silakan dipilih. Contoh pada seperti ini ya. Kalian boleh mengikutinya di buku kalian di halaman 36. Nah, itu ada. Kemudian masukkan. Seperti apa contohnya tadi? Jenis musik apa yang kamu suka? Oke. Masukkan di sini. Jenis musik Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Kasih tanda tanya ya. Nah, setelah ini kalian bisa merubah atau membuat tampilannya lebih menarik. Nah, caranya bagaimana? Di menu format. Nah, ini menu format. Tapi menu format ini tidak muncul kalau kalian tidak mengeklik
teksnya. Contoh, nah ini Rizal tidak mengeklik teksnya, berarti di sini tidak ada menu format. Kalau ingin menu format keluar, klik teksnya. Nah, formatnya keluar. Klik pada garis. Kemudian di sini ada menu text effects. Nah, di sini digunakan untuk merubah teks yang tampilannya biasa menjadi bervariasi dan tampak menarik. Contoh, nah ini. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa pilih yang kalian suka yang mana. Tidak harus sama dengan yang dibuat oleh Pak Rizal. Nah, contoh ya Pak Rizal membuat ini. Nah, selain seperti ini, efeknya tadi transformation, ada juga 3D, bentuknya 3 dimensi. Nah, bisa juga kalian menambahkan efek bevel atau efek berbayang. Nah, jadi ada bayangan. Boleh kita tambahkan. Kemudian tambahkan lagi efek glow atau efek apa ya? Ada pancaran. Nah, efek glow. Kemudian ada efek reflection, ada bayangan di bawahnya, mantul. Nah, boleh kalian tambahkan. Atau efek shadow. Nah, berbayang. Nah, bevel itu seperti 3D. Nah, sip. Nah, ini sudah selesai. Jenis apa yang kamu suka? Nah, kemudian jangan lupa dimasukkan insert lagi untuk membuat nama. Nah, siapa yang membuat presentasi ini, isikan nama kalian. Oleh seperti biasa ya. Step 2. Kelas 5. Oke, kalian juga bisa membuat fontnya ini berubah. Seperti kemarin kita kan sudah belajar tentang atribut huruf. Kalian bisa merubah fontnya sesuai yang ingin kalian suka. Nah, biar tampilannya menarik, pilih font yang bagus. Nah, oke. Kemudian ukurannya disesuaikan. Nah, kalau sudah kalian membuatnya, kalian langsung menambahkan animationnya. Seperti kemarin kita sudah belajar animasi, kita tambahkan animation. Nah, seperti itu. Jangan lupa ketika sudah membuat teks, kalian harus menambahkan animasi agar tampilan presentasi kalian lebih menarik dan lebih bagus. Oke, kita lanjutkan ke slide kedua. New slide. Nah, kita di slide kedua akan membuat ini berbagai jenis musik. Nah, berbagai jenis musik. Perhatikan contohnya. Nah, berbagai jenis musik. Kita bisa menggunakan word art, jadi ini dihapus, atau bisa kalian mengetik di sini. Kemudian kita setting di menu format, kita atur di menu format. Nah, ini kita pilih. Nah, contoh ini ya. Kemudian kita atur shadow-nya, atau kita atur glowing-nya, atau kita atur transformation-nya, bentuk teksnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan jenis-jenis musiknya. Contoh, ada seperti yang di buku kalian di halaman 58 ada pop, antar rock, antar lagi ada hip hop,
atau rap, kemudian jazz, dan musik klasik. Nah, kita kan akan menambahkan apa? Chart. Chart ini akan kita tambahkan di slide ketiga. Seperti ini ya. Contohnya tadi mana? Nah, ini jenis musiknya. Ini berbagai jenis musiknya, kemudian chart. Nah, ini seperti ini. Nanti kita membuat yang seperti ini. Nah, kita tambahkan dulu. Perhatikan di halaman 58 nomor 4. Tambahkan slide ketiga, pilih layout slide, content with caption. Nah, yang mana itu content with caption? Mari kita cari. New slide, klik yang mana bawah ya. Content with caption ya, ini ya. Content with caption. Nah, seperti ini. Content with caption. Nanti kita masukkan judulnya dulu seperti tadi. Berbagai jenis musik. Kemudian kita atur teksnya. Kita bug dulu ya. Kemudian kalau hasilnya seperti ini, kalian tidak bisa menggunakannya atau tampilannya jelek, kalian langsung hapus saja. Kalian bisa langsung menggunakan word art atau langsung di sini word artnya. Kenapa tampilannya berbeda? Karena kita menggunakan template yang berbeda. Kalau templatenya dibuat seperti itu, desainnya ya sama. Setiap template mempunyai variasi yang berbeda, tidak harus sama seperti itu ya. Nanti berarti judulnya di sini nanti. Nah, kemudian kita atur seperti tadi formatnya. Kita bevel aja. Kemudian jenis hurufnya. Nah, kalau terlihat jelek dikembalikan. Seperti ini ukurannya bisa kalian atur. Nah, ini ya. Untuk captionnya kita perhatikan seperti yang ada di buku kalian. Captionnya di samping ini adalah, nah ini kita tuliskan penjelasan dari gambar, ada di ini keterangannya. Oke, setelah kita sudah selesai mengetikkan captionnya atau keterangannya, kita bisa mengatur ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian warna bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan, atau tetapkan saja warnanya putih. Nah, jadi berbeda nanti. Judul yang sudah kita buat tadi, kita beri efek formatnya tadi ya, word art tadi. Kemudian yang bagian bawahnya, captionnya, kita biarkan saja. Oke, biar ada perbedaan. Kemudian kita tambahkan chartnya atau diagramnya. Sebelum kita menambahkan diagramnya, kita pelajari dulu apa sih definisi dari diagram itu. Perhatikan di halaman 57. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jadi gambar diagram ini nanti bisa digunakan untuk menerangkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu data.
Biasanya itu menggambarkan satu data, diagram itu. Ada banyak ragam diagram, diantaranya adalah diagram balok, yang seperti ini, diagram balok. Kemudian diagram garis, nah ini diagram garis. Kemudian ada diagram lingkaran, nah seperti ini, lingkaran. Ini diagram lingkaran. Kemudian ada diagram pohon, ini pohon. Seperti diagram ini ya, kalung ya, pohon itu ya. Kemudian ada diagram silsilah atau yang biasanya disebut dengan hierarki, diagram silsilah. Nah, jenis-jenis itu masih banyak lagi, tidak hanya yang ada di buku kalian. Itu hanya salah satu contoh yang bisa disebutkan. Sebenarnya itu masih banyak lagi. Perhatikan, berikut adalah keterangan tentang beberapa diagram. Jadi beberapa diagram itu dibagi menjadi 4 jenis atau yang digolongkan menjadi 4 jenis. Perhatikan, ada diagram balok, ada diagram lingkaran, ada diagram silsilah. Menjadi 3 ya. Ada menjadi 3 jenis. Diagram balok, diagram lingkaran, dan diagram silsilah. Keterangannya, perhatikan, diagram balok yaitu diagram yang dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi, lebar, tinggi, dan dalam. Perhatikan, ini diagram balok, lebar, tinggi, dan dalam. Contoh ya, kita masukkan. Nah ini datanya. Tinggi, lebar, dan dalam. Nah, kita hapus, kita undo. Nah, kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Contoh, nih diagram lingkaran. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pi itu bisa. Nah, itu menjadi beberapa bagian. Kemudian ada diagram silsilah. Diagram silsilah ini yaitu gambaran visual hubungan kekerabatan atau keluarga. Anda dulu. Insert. Nah, seperti ini diagram silsilah itu. Hierarki. Nah, seperti ini diagram silsilah. Yang di kelas dulu kelas 3 dulu pernah kita pelajari di Microsoft Word. Diagram silsilah atau hierarki. Nah, itu sama. Kemudian nanti yang akan kita buat adalah diagram lingkaran. Perhatikan. Diagram lingkaran. Sebenarnya di diagram ini ada 4. Yang satunya adalah diagram siklus hidup. Diagram siklus hidup itu apa? Dari kan ada 3 yang disebutkan di buku kalian. Diagram balok, lingkaran, dan silsilah. Sebenarnya itu ada 4. Ada diagram siklus hidup. Diagram siklus hidup itu yang bentuknya seperti ini. Yang insert word-out. Nah ini. Cycle, yang siklus hidup. Nah ini. Siklus hidup yang seperti ini. Diagram siklus hidup ini menggambarkan proses atau perputaran makhluk hidup dari awal sampai dengan akhir, atau proses pembuatan sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Nah ini diagram siklus hidup. Bisa seperti larva, mulai dari telur, larva, pupa, imago, dan menjadi kupu-kupu. Bisa juga seperti proses recycle dari kertas atau recycle dari plastik untuk bisa diolah menjadi plastik lagi. Bagaimana prosesnya? Seperti itu.
Itu diagram siklus atau diagram proses. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh, nanti kita pelajari di kesempatan yang lain. Oke, diambil dulu. Nah, nanti kita menggunakan yang pi, yang ini. Pi, yang ini. Klik yang pi, kemudian klik OK. Nah, akan keluar secara otomatis Microsoft Excel. Digunakan untuk apa Microsoft Excel ya? Yang keluar ini digunakan untuk mengisi datanya. Jadi, kalau data tidak diisikan, nanti tidak bisa keluar dengan berbagai macam warna. Seperti ini. Perhatikan, datanya yang dimasukkan, perhatikan di buku kalian halaman 59. Kelas 5, salesnya ini dirubah menjadi kelas 5, judul kolomnya. Kelas 5. Kemudian di kolom A itu adalah nama-nama musiknya. Jadi kita akan membuat tabel dengan judul berbagai jenis musik. Nah, kita masukkan musik pop, enter, musik rock, enter, musik hip hop, atau rap, kemudian enter lagi, jazz, enter lagi, musik klasik. Kemudian kita isikan berapa anak yang suka musik klasik, musik hip hop, musik rock, jazz, dan klasik. Nah, kita masukkan. Contoh ya, ada 15 anak yang suka 25 anak yang suka musik pop. Kemudian yang suka musik rock ada 7 anak. Yang suka hip hop ada 3 anak. Yang suka jazz ada 2. Contoh, yang musik klasik ada 13 anak. Contoh, yang seperti itu. Kemudian tekan enter. Perhatikan di area gambarnya ini, nanti akan berubah. Oke, perhatikan. Nah, ya, akan berubah. Yang paling besar adalah pop. Kemudian yang paling kecil adalah jazz. Contoh, ketika ada perubahan data di sini yang suka musik hip hop semakin banyak, ada 10 anak, akan berubah nanti ketika di enter. Nah, ya, itu fungsinya kita membuat diagram, bisa memvisualisasikan data yang ada di Microsoft Excel. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa menutupnya Microsoft Excel-nya dan kembali ke Microsoft PowerPoint. Nah, kalian sudah selesai atau sudah berhasil membuat chart atau membuat diagram di Microsoft PowerPoint. Nah, seperti itu membuatnya. Kalau sudah, kalian bisa mengganti ini warna-warnanya seperti yang ada di bagian desain. Bisa seperti ini. Nah, kalian pilih yang mana terserah kalian. Tapi yang lebih baik itu menggunakan warna yang berbeda, biar nanti bisa dimengerti atau memudahkan orang untuk membaca data yang kita buat. Kemudian layoutnya atau formatnya sudah sama itu. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke slide yang keempat atau slide penutup. Slide penutup diisi kalimat penutup seperti ini ya. Ucapan terima kasih. Biasanya slide penutup menggunakan apa? Slide-nya pakai title only. Nah, jangan lupa diberi animation. Pakai exit ya kalau terima kasih. Nah, jangan lupa setiap slide-nya diberi transition biar tampilannya menarik. Nah, dan diberi animation.
Kalian bisa juga menambahkan di sini animasinya. Nah, seperti itu. Jadi ketika selesai kalian memainkan atau slideshow-kan presentasi kalian. Perhatikan di sini bagian bawah slideshow. Nah, tampilannya ada animasinya di tiap teks yang ada di slide dan transition slide-nya. Perhatikan. Nah, itu transition slide-nya. Nah, oh ya, tadi di slide ke 2 tidak ada animasinya. Kita tambahkan animasinya. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang appear. Nah, contoh, kita lagi slideshow-kan lagi. Nah, ada transitionnya ya. Nah, keluar. Nah, sudah bagus kan? Kalian kemarin sudah bisa membuat PowerPoint atau presentasi menggunakan animation, transition, dan memasukkan gambar. Sekarang kalian menambah belajar menggunakan word art dan menggunakan chart atau diagram. Oke, jangan lupa tetap digunakan transitionnya dan animasinya biar tampilan presentasi kalian lebih bagus. Oke, untuk pelajaran hari ini menggunakan word art dan menggunakan chart. Untuk tugasnya kalian bisa membuat materi presentasi seperti ini. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, kalau kemarin kan tidak ada tugas, sekarang hari ini ada tugas. Oke, bisa ya dimengerti ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kalau ada yang kurang dimengerti nanti langsung di chat di Ustadz Rizal. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.